Bagaimana cara kita mengetahui bahwa dia itu adalah jodoh yang diberikan oleh Tuhan? Jodoh itu di tangan Tuhan atau di tangan siapa? Dalam hal berpacaran, boleh pegangan tangan atau tidak? Umur berapa kita harus berpacaran ataupun menuju kepada pernikahan? Mau tahu jawabannya? Simak video berikut. Terima kasih teman-teman tetap setia di dalam video ini. Dan terima kasih dalam beberapa waktu yang lalu, kita sudah masukkan poster untuk memberikan pertanyaan karena pada saat ini kita akan menjawab itu dengan narasumber kita. Terus sekali lagi terima kasih karena sudah memberikan pertanyaan itu. Pada saat ini kita akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Sebab itu ada narasumber kita pada saat ini, dia adalah Pendeta Ebenezer Sembiring yang merupakan Direktur Kepemudaan di Conference Jawa Kawasan Timur. Tentunya beliau sudah memiliki banyak pengalaman, maka dari itu kita mau berbagi pengalaman dan pengetahuan yang beliau dapatkan. Ikutin video berikut. Shalom Pendeta Sembiring. Shalom, selamat pagi, Pendeta Muda Edo. Baik, pada saat ini Pak Pendeta, kita senang untuk bisa berbagi satu dengan yang lainnya, terkhususnya mengenai orang muda. Karena banyak rumah tangga yang tampaknya banyak yang menjadi masalah oleh karena pada masa muda mereka tidak mendapatkan nasihat yang tepat. Nah, pada saat ini selain kita ingin mendapatkan nasihat dari pendeta, kita juga ada beberapa pertanyaan yang sudah kita dapatkan dari orang-orang muda Kristen khususnya. Semoga nanti dalam waktu ke depan kita akan tanya jawab dan barangkali Pak Pendeta Sembiring boleh memberikan jawaban yang terbaik. Baik, pada saat ini sebelum nanti Pak Pendeta juga memberikan jawaban ataupun nasihat secara kesimpulannya, ada beberapa pertanyaan yang masuk setelah kita memasukkan gambar question and answer ke dalam media. Ada sekitar 17 pertanyaan yang masuk, Pak Pendeta. Barangkali boleh saya bacakan satu persatu, boleh nanti Pak Pendeta memberikan tanggapannya. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana kita mengetahui dia itu atau lawan jenis itu dari Tuhan atau tidak? Karena sering sekali perkenalan ataupun sering kita sebut pacaran cukup lama tapi tidak jadi, dan dalam waktu yang dekat wanita atau pria itu menikah dengan yang lain. Ya, barangkali Pak Pendeta boleh memberikan tanggapannya. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan yang baik. Mungkin sebelum kita lanjutkan, mungkin kita boleh berdoa sejenak ya. Ya, boleh kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah. Saat ini kami boleh sharing satu dengan yang lain. Apa yang kami bicarakan, biarlah Roh Tuhan menuntun kami, terlebih menolong kami semua, para pendengar, khususnya yang menyaksikan tayangan ini, orang-orang muda kami, mereka boleh dapat membuat keputusan pilihan yang terbaik untuk selalu setia kepada Tuhan dan mengikut Engkau dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam pertemuan kami ini, sertai kami semuanya, dan peralatan yang kami gunakan Tuhan juga berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi pertanyaan yang baik tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Muda Edo. Orang-orang muda kita bertanya bagaimana kita tahu apakah dia itu betul berasal dari Tuhan atau tidak ya, karena sudah lama berteman, berkenalan satu dengan yang lain, tapi pada akhirnya kemudian dia menikah dengan orang lain. Kira-kira begitu pertanyaannya ya? Betul sekali, Ya, Pak Pendeta. jadi saya pikir ya
kesimpulan akhir dari pertanyaan itu, karena dia sudah menikah dengan yang lain, intinya bukan jodoh kita yang Tuhan sediakan, itu kesimpulannya. Tapi yang saya mau sampaikan teman-teman orang muda, sebelum saya mungkin beri pandangan sedikit tentang pertanyaan itu, ada satu kutipan ataupun sebutan yang menarik yang Nancy Van Pelt katakan dalam kehidupan kita sebagai orang muda. Paling kurang dia katakan ada 3 perkara utama yang terpenting dalam hidup kita yang harus kita pilih. Yang pertama dia katakan kita harus memilih siapa yang kita sembah. Kemudian yang kedua kita harus memilih keterampilan dan pekerjaan apa yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah kita harus memilih dengan siapa kelak kita akan menghabiskan hari-hari hidup kita ataupun memilih pasangan kita dalam hidup ini. Jadi teman-teman orang muda, saya mau katakan salah satu pilihan yang harus kita buat dengan begitu sangat berhati-hati dengan penuh doa dan penyerahan adalah dengan siapa kelak saya akan menghabiskan hari-hari kehidupan saya bersama dengan pasangan saya. Nah, bagaimana dengan tahap pertemanan ataupun berpacaran untuk boleh saling mengenal, kemudian membangun hubungan dan mempersiapkan khususnya ini orang-orang muda dewasa ketika dia sudah matang dalam usia dan dalam segala sesuatu hendak akan melangsungkan pernikahannya. Tentu hal yang sangat penting adalah memilih dengan siapa dia akan menikah. Nah, saya pikir ada banyak nasihat, prinsip-prinsip Alkitab sudah pasti banyak, tetapi Nyonya White menjabarkan juga ataupun tulisan Renubuat juga memberikan jabaran yang cukup baik ataupun sederhana bagi orang-orang muda. Yang pertama adalah betapa pentingnya kita membawa segala sesuatu itu di dalam pergumulan dengan doa kepada Tuhan. Ini adalah langkah yang paling pertama dan yang utama. Nyonya White menyebutkan ketika kita harus menentukan pilihan pasangan hidup kita, kita harus berlipat kali ganda untuk berdoa. Jadi cara yang paling baik, yang terutama dan yang pertama adalah gumuli itu di dalam doa dan serahkan kepada Tuhan apa yang terbaik yang Tuhan akan berikan dan sediakan. Jikapun Anda misalnya sudah berkenalan, membangun hubungan untuk waktu yang lama, kemudian pada satu ketika Anda tidak jadi dengan orang tersebut, ketika Anda sudah bergumul dengan Tuhan di dalam doa dan penyerahan, yakinkan diri Anda, sahabat-sahabat orang muda, berarti dia bukan orang yang Tuhan sediakan untuk Anda. Jadi cara yang terbaik satu-satunya adalah bawakan di dalam doa dan minta Tuhan yang bekerja terlibat di dalam segala sesuatu. Memang ada banyak pengalaman seperti itu. Sudah lama berteman, bersahabat, kemudian bahkan mungkin sudah merencanakan sesuatu, pada akhirnya dia tidak jadi menikah dengan orang yang mungkin dia sudah kenal dekat dan bersahabat dekat itu dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu kita sudah bawa di dalam proses penyerahan dan doa yang sungguh pada Tuhan, kalaupun itu terjadi, maka sesungguhnya katakan kepada diri Anda, sahabat orang muda, berarti Tuhan sedang sediakan ada yang terbaik yang Tuhan sediakan pada waktunya. Tetapi kalau Anda tidak pernah bawa itu di dalam doa, memang sulit kita melihat apakah itu jawaban doa atau tidak. Barangkali itu yang saya boleh sampaikan. Satu poin penting adalah gumuli di dalam doa. Sebagaimana Nyonya White juga menyebutkan, tentu prinsip Alkitab juga sudah pasti menyebutkan gitu, bahwa kalau itu memang Tuhan berkenan, maka Tuhan akan berikan kemudahan-kemudahan, kelancaran. Tetapi jika bukan itu yang Tuhan kehendaki, maka ketika kita sudah serahkan di dalam doa yang sungguh, maka kita tidak akan pernah kecewa dengan apa yang Tuhan jawab dalam permohonan kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Saudara Muda Edo.
Baik, terima kasih Pak Pendeta atas jawabannya. Kemudian, karena dari situ akan muncul dua pertanyaan yang berkaitan. Yang pertama, sampai kapan kita harus mendoakan seseorang? Karena beberapa kasus kita mendoakan orang yang tampaknya tidak memberikan satu usaha. Apakah kita tetap mendoakan orang itu sampai sesuai dengan jawaban kita atau bagaimana? Kemudian yang berkelanjutan dengan itu mungkin boleh dijawab nanti sekalian adalah apakah jodoh itu di tangan Tuhan atau itu kita sendiri yang harus cari? Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Ini teman-teman orang muda pertanyaannya bagus-bagus ya. Terima kasih teman-teman orang muda yang bertanya. Sampai kapan kita berdoa untuk seseorang itu? Saya pikir ini ada prinsip yang lain, khususnya di dalam doa. Tentu Tuhan mengajar kita untuk selalu berdoa dan tidak jemu-jemu berdoa. Tetapi jangan lupa, jangan juga kita mengharapkan jawaban Tuhan itu, jawaban doa kita yang Tuhan berikan adalah sesuai dengan keinginan dan kemauan kita. Karena terkadang Tuhan menjawab doa kita tidak sesuai dengan kita punya mau, tetapi Tuhan jawab sesuai dengan Tuhan punya mau, bahkan itu sebenarnya lebih baik bagi kita. Ketika kita berdoa kepada sesuatu atau kepada seseorang, barangkali Tuhan tidak jawab doa kita itu atas sesuatu dan seseorang yang kita minta itu. Tetapi Tuhan barangkali menjawab doa kita dengan sesuatu yang lain ataupun seseorang yang lain. Nah, sejauh mana kita berdoa untuk seseorang? Ini saya harus tanya balik. Anda berdoa untuk seseorang itu dalam hal apa? Kalau Anda berdoa untuk seseorang itu untuk kebaikan dia, kesuksesan dia, keselamatan jiwanya, teruslah berdoa untuk orang itu. Tetapi kalau Anda selalu berdoa untuk orang itu supaya dia menjadi jodoh Anda, barangkali tidak juga harus seperti itu doa orang-orang muda kita. Doa kita adalah kalau memang bukan dia yang Tuhan sediakan, maka Tuhan akan juga sediakan yang lain. Tapi kalau kita berdoa untuk dia, untuk hal-hal yang baik, kehidupannya yang sukses, keberhasilannya, imannya, pelayanannya, dan lain sebagainya, doakan sahabat-sahabatmu. Yesus saja mengajar kita, musuh pun kita doakan, apalagi sahabat-sahabat kita. Tetapi kita tidak boleh memaksa Tuhan mendoakan orang itu supaya dia yang menjadi jodoh saya, ataupun mungkin harus dia yang Tuhan sediakan menjadi pasangan hidup saya. Nah, ada satu cerita menarik, barangkali ini hanya ilustrasi sederhana. Ada seorang anak kecil kehilangan boneka kesayangan. Kemudian dia tanya papanya, "Papa, di mana boneka kesayangan saya?" Ayahnya katakan, "Berdoalah supaya Tuhan bantu engkau menemukannya." Kemudian dia berdoa, dan seterusnya. Kemudian ayahnya tanya, hari-hari kemudian, "Nak, apakah engkau telah menemukan boneka kesayanganmu?" Kemudian anak itu katakan, atau ayah ini bertanya, "Apakah Tuhan sudah menjawab doamu?" Anak ini katakan, "Tuhan sudah menjawab doa saya." Kemudian ayahnya katakan, "Berarti engkau sudah menemukan boneka kesayanganmu yang hilang." Anak ini katakan, "Saya belum menemukan boneka saya, tetapi Tuhan sudah menjawab saya." Kemudian apa yang terjadi, kata ayah ini? Anak ini katakan, "Saya tidak lagi memiliki hasrat untuk memiliki boneka saya yang hilang." Jadi dia sudah tidak lagi merasa kehilangan, dia tidak lagi merasa membutuhkan atau menginginkan bonekanya, walaupun boneka itu belum ditemukan. Jadi dia katakan Tuhan sudah jawab doanya, bukan Tuhan menemukan boneka yang hilang, tetapi Tuhan mengubah hatinya sehingga dia tidak lagi menginginkan dan mengharapkan boneka itu. Sahabat orang muda, kalau seorang yang Anda inginkan menjadi pasangan Anda dan sudah tidak mungkin karena dia sudah menikah dan lain sebagainya, ataupun situasi yang lain dan lain sebagainya yang tidak memungkinkan, berdoa kepada Tuhan, ubahkan hati saya untuk tidak lagi mengharapkannya, dan Tuhan sediakan
orang yang lain yang lebih baik yang Tuhan sediakan. Masa kita mau paksa Tuhan kalau Tuhan tidak mau orang itu untuk kita? Atau masa kita paksa hati orang itu berubah untuk kita, padahal mungkin dia punya pilihan dan keputusan yang lain. Jadi kita berdoa seperti anak kecil tadi, kalaupun boneka itu tidak ketemu, ubahkan hati saya untuk tidak lagi memiliki hasrat untuk mendapatkan boneka itu. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah jodoh itu dari Tuhan? Ya, kita sering juga dengar istilah ini ya. Saya pikir saya juga setuju. Tapi saya juga mau katakan, campur tangan Tuhan, ataupun boleh saya katakan mukjizat Tuhan itu selalu terjadi di atas usaha yang terbaik dari kita, ditambah dengan campur tangan Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah serta-merta memberikan sesuatu ataupun menyediakan sesuatu tanpa kita melakukan bagian kita. Dalam kita mencari nafkah, Tuhan tidak memberkati kita ketika kita hanya berdiam diri, tidak mau bekerja. Tuhan tidak bukakan langit, jatuhkan makanan dari langit untuk kita. Ketika kita memerlukan pasangan hidup, teman hidup, Tuhan juga tidak kirimkan orang tiba-tiba datang ke rumah kita ataupun datang kepada kita dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan dapat memberkati usaha bagian hidup yang kita sudah lakukan. Nah, saya ingat ilustrasi Alkitab. Ketika Yesus kasih makan 5.000 orang, Yesus terlebih dahulu suruh murid-muridnya mencari dan mengumpulkan roti yang ada. Dan ketemulah hari itu 5 roti 2 ikan. Itu tidak sebanding dengan kebutuhan orang pada waktu itu. Tetapi ketika murid-murid sudah bekerja keras dan hanya menemukan 5 roti 2 ikan, karena sudah melakukan usaha yang terbaik, maka 5 roti 2 ikan ditambah mukjizat Tuhan dapat memberi makan 5.000 orang. Kalau kita tidak melakukan bagian kita, porsi kita, Tuhan juga mungkin tidak dapat melakukan bagiannya. Tetapi kalau kita sudah melakukan bagian kita dalam mencari teman hidup, menemukan jodoh kita, maka Tuhan juga akan melakukan bagiannya. Jadi sahabat-sahabat orang muda, apakah Anda pemuda dewasa pria, pemuda dewasa wanita, lakukan bagian Anda untuk menemukan teman pasangan hidup Anda. Dan usaha Anda itu ditambah dengan campur tangan Tuhan, itu akan menjadi mukjizat kenyataan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ini sedikit sharing dari saya, Pendeta Muda Edo. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Pada saat ini akan muncul lagi pertanyaan. Jadi sebenarnya cinta itu apa? Cinta itu apa arti sebenarnya? Kemudian, apakah kita boleh mencintai hanya karena kasihan atau kebaikannya saja? Kemudian, kalau kita sudah mulai mencoba untuk masa perkenalan itu, sejauh mana masa pengenalan cinta kita itu boleh atau tidaknya? Khususnya ini sepertinya dalam hal kontak fisik ini Pak Pendeta. Kontak fisik sejauh mana boleh atau tidaknya? Karena beberapa kasusnya di tempat lain itu adalah bahkan sudah serumah padahal masih berpacaran. Nah, mungkin di Indonesia belum ada, tapi di luar negeri mungkin sudah ada. Nah, jadi kira-kira itu pertanyaannya, mungkin ini saling berkaitan sehingga saya sampaikan kepada Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Oke. Sudah pasti sebelum kita memutuskan untuk hidup dengan seorang yang kita pilih, kita perlu waktu untuk mengenal dan membangun chemistry, hubungan dengan seseorang yang akan kita pilih. Sekali lagi ini saya bicara kepada para pemuda-pemudi dewasa yang sudah matang dan memang dalam hal berpacaran untuk persiapan menentukan teman hidup mereka. Tentu berbeda bagi anak-anak remaja ataupun anak-anak kita yang masih dalam tahap sekolah dan lain sebagainya. Mungkin sebagian di antara mereka berteman, berpacaran, hanya saling membangun, saling mengisi waktu mereka, dan saya pikir
juga harus dibangun dalam konteks hal yang positif. Tetapi bagi para pemuda-pemuda dewasa kita yang memang sudah di usia di mana harus mereka menentukan pasangan hidup mereka, betapa penting memang mereka memiliki waktu yang cukup untuk mengenal satu dengan yang lain. Dengan siapa mereka akan menghabiskan hari-hari mereka, dengan siapa kelak mereka akan membesarkan anak-anak mereka ketika mereka sudah menikah. Tentu perlu cukup waktu mengenal seseorang itu dari semua aspek kehidupannya, sekalipun pernikahan itu juga adalah sekolah pengenalan seumur hidup yang harus kita jalani ketika kelak pun kita sudah menikah. Tetapi sebelum kita menikah, betapa pentingnya orang-orang muda memiliki waktu mengenal satu dengan yang lain. Walaupun juga saya katakan, tidak juga ada satu batas waktu berapa lama seseorang itu untuk berkenalan ataupun berpacaran. Itu tidak sebuah ukuran standar dan tidak ada satu rentang waktu di mana itu menjadi sebuah ukuran. Ada orang yang berteman bisa 8 tahun, 9 tahun, ada juga hidup bahagia. Tapi ada juga 1-2 tahun mereka berkenalan juga bahagia. Bahkan sebaliknya, ada juga mereka sudah berpacaran untuk waktu yang lama, tetapi pernikahannya juga tidak bahagia. Dan juga ada yang perkenalan pendek pun ada juga yang tidak bahagia. Nah, memang tidak ada satu ukuran waktu, tapi saya mau sebutkan kualitas pengenalan kita terhadap pasangan kita itu adalah hal yang sangat penting. Yang walaupun itu kadangkala tidak ditentukan oleh ukuran waktu, seberapa lama kita berpacaran dengan seseorang itu. Nah, jadi tahap-tahap kita mengenal seseorang itu, kalau saya coba baca-baca juga dari sisi teori, pacaran itu ada masa-masa waktu untuk kita saling mengenal, saling menyelaraskan diri, membangun komunikasi, saling membantu, melayani dalam hal-hal yang positif, belajar untuk saling menerima, saling mendukung, dan lain sebagainya. Nah, tahap-tahapnya itu juga tentu ada ketertarikan terhadap seseorang, pria dan wanita, kemudian keinginan untuk membangun hubungan, dan juga mengenal, dan seterusnya seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi pertanyaannya, berapa lama kita memerlukan atau membutuhkan waktu untuk mengenal calon pasangan kita? Ya, memang sulit jawabannya, kita sebutkan berapa tahun atau berapa lama. Tetapi pengenalan yang dalam ini sesuatu yang kita perlukan dan kita butuhkan. Nah, nanti orang-orang muda dewasa ketika Anda menikah ada namanya tahap konseling pranikah. Dalam tahap konseling pranikah akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ingin mencari tahu seberapa kenal seseorang ini dengan pasangan atau calon pasangannya yang dia mau menikah. Jadi akan diberikan pertanyaan-pertanyaan, seberapa kenal dia dengan seseorang itu. Kemudian juga ditanyakan hal-hal apa yang mendasari dia untuk memilih orang tersebut. Dan dari jawaban itu sang konselor akan dapat memberikan masukan, bukan menilai ya, bukan juga menghakimi, tetapi memberi masukan apakah dasar cintanya ini adalah sesuatu yang seharusnya itu dia miliki. Jadi jangan sampai jawaban sang konseli itu atau yang dikonseling itu, ya saya kasihan sama dia karena dia sudah terlalu baik dan ini sebagainya. Maka sang konselor akan katakan kalau hal-hal ini yang menjadi dasar Anda menyukai dia, ini fondasi yang agak sedikit rapuh. Apalagi kalau ada orang-orang muda katakan, wah dia mapan ini, penampilannya cakep, kemudian keluarganya kaya. Kalau itu dasar orang muda kita membuat keputusan dan pilihan teman hidupnya, maka sang konselor akan katakan, ini dasar cinta hubungan yang sangat-sangat rapuh. Kecantikan, kegantengan, kemudian kemewahan, kekayaan, itu bukanlah dasar hubungan cinta kasih sayang
yang kuat di dalam membangun hubungan. Tetapi sang konselor akan arahkan bahwa kecantikan batiniah, kebaikan hati, dan hal-hal yang sifatnya rohani, inilah yang harusnya menjadi dasar orang-orang muda kita untuk mereka mencintai pasangannya. Dan itu tentu tidak mengesampingkan ketertarikan mereka secara fisik. Nah, ketertarikan secara fisik itu juga penting. Maka sang konselor juga akan bertanya, apakah Anda merasa tertarik kepada pasangan Anda secara fisik? Itu juga akan ditanya. Jadi ini harus ada keseimbangan. Bukan hanya mencintai dia hanya karena kasihan, bukan hanya mencintai dia hanya karena penampilan fisik, bukan juga hanya mencintai dia hanya kebaikan batiniah, tetapi mencintai dia dari semua aspek kehidupannya. Baik itu dari sisi batiniah, itu yang utama, dan juga mencintai dia dan menyenangi dia dari sisi hal-hal yang sifatnya fisik. Bayangkan kalau seorang suami dia tidak tertarik kepada fisik istrinya secara penampilan dan lain sebagainya, itu juga akan menjadi persoalan. Walaupun itu bukan menjadi dasar yang utama, yang terpenting. Yang terpenting dan terutama hubungan kasih sayang itu dibangun harus berdasarkan fondasi yang lebih matang dan kuat, yaitu kecantikan dan kemolekan secara batiniah dan rohani. Nah, mungkin ini yang boleh saya sampaikan mencakup beberapa pertanyaan yang tadi disebutkan. Oke, satu lagi Pak Pendeta, sejauh mana kontak fisik itu diizinkan? Karena boleh nggak pegangan tangan atau kecup kening dalam hal ini supaya jangan nanti sampai melanggar etika yang terbaik? Oke, baik. Ini hal-hal yang sangat penting. Sahabat-sahabat orang muda, bagaimana kita tetap menjaga kesucian pikiran, tindakan, dan perkataan, bahkan seluruh aspek sikap hidup kita di masa-masa kita membangun hubungan perkenalan ataupun istilah yang sering kita gunakan pacaran untuk persiapan pernikahan. Sudah pasti prinsip Alkitab adalah dasar dari kehidupan kita, bahwa ada batas-batas moral di mana kita harus turuti, patuhi sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup kudus, bukan hanya dari sisi tindakan, tetapi juga hidup kudus di dalam pikiran dan segala sesuatu. Ini dasar prinsipnya, sudah pasti. Walaupun di dunia modern hari ini begitu banyak orang hidup dalam sekularisme. Jika seseorang merasa tidak dirugikan, ataupun jika seseorang merasa tidak dipaksa, kalau sama-sama tidak keberatan, maka apa saja mereka bisa lakukan asal mereka sama-sama tidak keberatan. Ini bukan dasar kehidupan iman kita. Dasar kehidupan iman kita adalah hidup kudus dan batas-batas moral sebagaimana yang Alkitab katakan. Nah, sekarang di mana batas-batas itu? Di dalam perkenalan dan hubungan kita sebagai orang-orang muda. Ada beberapa tadi contoh yang disebutkan. Memang kalau disebutkan secara contoh-contoh praktis, ya mungkin ada banyak sekali yang bisa saja menjadi perbedaan-perbedaan standar bagi banyak orang. Tapi yang pertama yang saya mau katakan adalah prinsipnya dulu. Bahwa apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita pikirkan, apa saja yang kita ucapkan, itu harus menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan itu adalah sesuatu yang harus suci dan kudus dalam pikiran, perkataan, dan dalam tindakan kita. Nah, ada beberapa tips yang saya juga coba baca dari para ahli. Mereka memberikan teori-teori yang baik. Saya pikir ini juga sebuah nasihat bagi kita orang-orang muda. Ada beberapa saran, dia katakan begini. Beberapa kiat di dalam menjaga kesucian di dalam berpacaran. Yang pertama, ini tips-tipsnya sebelum saya lebih kepada hal-hal praktis yang tadi ditanyakan.
tips-tips yang dia sebutkan begini. Siramilah selalu hati Anda dengan firman Tuhan. Nah, ini tadi prinsipnya saya sudah katakan. Ingat selalu bahwa firman Tuhan itu adalah satu dasar moral dan standar tertinggi dari kehidupan seorang muda, seorang yang anak Tuhan harus hidup kudus. Dan Alkitab mengatakan, Mazmur 119 ayat 8 itu, dengan apakah seorang muda mempertahankan hidupnya bersih selain menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kira-kira itu bunyi ayat itu. Jadi orang-orang muda perlu selalu mengisi hidupnya dengan firman Tuhan, sehingga batas-batas tindakan apapun dalam hidupnya, baik dalam hubungan pergaulan, dalam berpacaran, dalam tindakan apa saja, selalu hanya sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian, tips yang kedua, Anda harus membuat satu komitmen, batas-batas sejauh mana Anda membangun atau menjalin hubungan dengan seseorang. Jadi, Anda harus membuat dan menyepakati batasan. Ini penting. Jika Anda sedang berpacaran, Anda harus membuat batasan-batasan yang seharusnya Anda patuhi bersama. Para ahli katakan, jangan mulai sentuhan fisik terlalu dekat dan terlalu cepat. Karena ini akan membawa diri kepada tindakan-tindakan yang tidak membawa kesucian dan kekudusan. Jadi, buat batas-batas hal-hal yang patut dan yang tidak patut, yang harus tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian kita tidak bisa pungkiri, para ahli katakan, di dalam hubungan berpacaran seringkali juga muncul godaan seksual bagi pasangan orang muda yang belum menikah ini. Maka dikatakan di sini betapa pentingnya Anda bicarakan godaan seksual itu secara terbuka dan doakan bersama teman Anda. Jadi kalau Anda, orang-orang muda, muncul hasrat-hasrat, keinginan-keinginan yang tidak kudus, tidak salah dikatakan, terbukalah dengan teman Anda dan gumuli, doakan itu bersama-sama. Kemudian, tips yang berikut, hindarkan keberduaan saja, apalagi di tempat-tempat yang sepi. Jadi ini sama dengan kita jangan membawa diri kita kepada pencobaan. Ada satu pesan dulu di televisi itu, katakan kejahatan ada muncul bukan hanya karena ada niat, tetapi karena ada kesempatan. Artinya jangan membawa diri Anda kepada kesempatan untuk kita mudah melakukan sesuatu yang tidak suci dan yang tidak kudus. Jadi hindarkan hal-hal yang dapat mendukung kita melakukan hal-hal yang tidak suci dan tidak kudus. Kemudian juga hal yang penting, mintalah saran, nasihat orang-orang yang rohani yang dapat memberikan Anda masukan-masukan dan juga tips-tips yang baik. Nah, hal-hal yang praktis yang saya mau katakan, teman-teman orang muda, hubungan seks sebelum menikah adalah sesuatu yang menjijikkan di pemandangan Tuhan. Hubungan seks adalah sesuatu yang sebenarnya kudus di pemandangan Tuhan. Tetapi asal itu terjadi pada waktu yang tepat, dengan orang yang tepat. Artinya pada waktu yang tepat ketika Anda telah menikah dengan orang yang tepat adalah pasangan yang Anda sudah nikahi. Bahkan juga dengan dorongan hati dan motif yang tepat. Nah, masalah kita tidak kita bisa pungkiri. Ada juga beberapa orang-orang muda kita akhirnya terjatuh kepada pergaulan-pergaulan bebas. Oleh karena memang sekularisme hidup dunia modern sudah banyak seperti itu. Tapi saya mau katakan sebagai anak-anak muda Kristen, hubungan seks sebelum nikah itu adalah sebuah hal yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi kalau itu sudah pernah terjadi, datanglah kepada Tuhan, Tuhan juga sanggup memberikan kita pengampunan. Yang kedua, jadi itu tadi hal yang terpenting, yang terutama, bahwa
hubungan seks sebelum nikah adalah sesuatu yang tentu sangat pantang dan dilarang oleh Tuhan. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang dapat membawa Anda kepada pikiran yang tidak suci, tindakan yang tidak kudus, dan membawa kepada kita hal-hal yang membuka diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu juga sesuatu yang harus kita hindarkan dalam masa berpacaran. Ya, saya tidak bisa juga menyebutkan secara mendetail apa-apa saja yang dapat kita lakukan. Kalau Anda berfoto di depan orang banyak berpegangan tangan, menurut saya apa juga salahnya. Tapi kalau Anda berpegangan tangan di tempat yang sepi, kemudian akan terbuka kepada tindakan-tindakan yang lebih dalam dan seterusnya, itu sesuatu yang berbahaya. Tapi kalau Anda lakukan di tempat orang banyak, di depan orang tuanya, ataupun di depan orang yang terbuka, berfoto, berpegangan tangan, itu adalah sesuatu yang saya pikir juga tidak terjadi persoalan. Nah, akan berbeda jika Anda lakukan itu di tempat yang berbeda, dan itu dapat membawa diri kepada pencobaan yang lebih dalam. Jadi memang kita sulit menentukan secara mendetail apa-apa yang dapat kita lakukan dan lain sebagainya, karena itu sesuatu yang harus dinilai secara keseluruhan. Berpegangan tangan bisa kita katakan bisa ya, bisa tidak. Di mana Anda lakukan? Anda berpegangan tangan di depan orang banyak ataupun di depan orang tua, keluarga, sambil beraktivitas yang lain, pergi berolahraga, hiking dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Tetapi Anda berpegangan tangan di tempat yang sepi, kemudian menjurus ke hal-hal yang lain, itu akan menjadi bahaya. Jadi prinsip yang saya mau katakan adalah batasi diri Anda dengan hal-hal yang kudus, yang suci, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Saya pikir itu yang boleh saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Pendeta atas jawabannya. Saya rasa cukup jelas oleh karena jawaban yang telah diberikan. Kemudian muncul pertanyaan oleh karena hal-hal yang perlu sudah kita ketahui, muncul sekarang pertanyaan, umur berapa baiknya berpacaran dan menuju kepada umur berapa baiknya pernikahan itu? Oke, ya, terima kasih. Pertanyaan yang baik juga diberikan. Umur berapa sebaiknya berpacaran dan umur berapa sebaiknya menikah? Barangkali belum ada teori yang pasti dan menjadi sesuatu yang dapat menjadi acuan atau standar yang benar dari banyak penelitian. Tapi kalau saya sebutkan, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dari prinsip-prinsip dan juga nilai-nilai etika, moral, tujuan, dan segala sesuatu dalam aspek-aspek kehidupan kita. Apa sih tujuannya berpacaran? Nah, tahap berpacaran itu adalah yang pertama tentu ketertarikan ataupun simpati, menyenangi, dan lain sebagainya. Kemudian keinginan untuk dapat membangun hubungan yang tentu yang spesial. Kemudian masa untuk perkenalan tadi seperti yang tadi kita sudah bahas, perkenalan, persiapan, dan kelak untuk membuat keputusan dalam pernikahan. Nah, berpacaran dalam hal-hal ataupun dalam bagian usia orang tentu juga sesuatu yang berbeda. Ataupun kalaupun kita menyamakan semua istilah berpacaran ini bagi semua usia, kadangkala memang juga jadi bias pengertiannya. Karena dating ataupun berpacaran itu sebenarnya lebih dikhususkan dalam konsep bagi mereka yang sudah dewasa untuk memilih dan menyeleksi pasangan hidup. Tetapi tidak bisa kita pungkiri juga anak-anak kita, adik-adik kita di usia-usia yang belum waktunya mereka menentukan pasangan hidup, mereka juga sudah memiliki
daya tarik atau ketertarikan kepada lawan jenis. Apa mungkin di usia SMA ataupun bahkan mungkin di usia SMP, tetapi sudah pasti dalam usia seperti itu mereka tidak berpikir untuk menikah. Nah, ini kita juga harus bedakan. Nah, bagi adik-adik kita yang masih dalam sekolah dan belum berpikir untuk memilih pasangan hidup, sudah pasti bersahabat, bergaul, ataupun berteman oleh karena daya tarik dan ketertarikan kepada lawan jenis, haruslah memberikan dampak, impact, kontribusi yang positif. Jadi kalau itu menyemangati Anda untuk lebih berkarya, berprestasi, dan lain sebagainya, maka itulah ukuran Anda untuk, boleh saya katakan, tertarik kepada lawan jenis. Tapi kalau justru itu dapat lebih merusak kepada prestasi ataupun pencapaian dan lain sebagainya, berarti Anda harus mengevaluasi diri. Apakah itu sesuatu yang Anda perlukan ataupun tidak. Jadi itu yang pertama. Tetapi bagi para pemuda-pemuda dewasa kita yang memang sudah waktunya mereka harus menyeleksi ataupun menentukan kelak pasangan-pasangan hidup mereka, saya katakan tadi hal yang sangat penting untuk memiliki waktu yang cukup mengenal pasangannya itu, walaupun juga tidak ada rentan waktu yang pasti seberapa lama kita mengenal orang itu dalam masa pacaran. Tetapi itu diperlukan. Bagaimana kita menikah dengan seseorang yang kita tidak kenal. Kenal dalam arti di sini, kenal pengenalan yang dalam, bukan hanya sekedar kenal nama, alamat, di mana dia tinggal, siapa orang tuanya, tetapi pengenalan secara dalam, karakternya, kebiasaannya, perilakunya, kehidupan rohaninya, moralnya, dan lain sebagainya. Semua ini tentu perlu waktu untuk mengenal seseorang itu. Jadi, usia berapa Anda cocok berpacaran? Ya, harus ditanya, berpacaran untuk apa? Kalau berpacaran untuk menentukan pasangan hidup, ya, sudah pasti diperlukan waktu untuk mengenal pasangan kita itu, karena kelak kita akan menghabiskan hari-hari kita dengan dia ketika memang itu yang Tuhan pilih. Tetapi bagi usia-usia yang belum berpikir ke arah sana, tentu tujuan-tujuannya hanya untuk sekedar dorongan untuk berprestasi, berkarya, menyemangati, dan lain sebagainya, maka tujuan itu juga Anda harus capai dari apa yang Anda lakukan. Kalau tujuan itu tidak tercapai, maka sudah pasti pikirkanlah kembali apakah Anda perlu berpacaran atau tidak. Nah, ini dari sisi usia berpacaran. Jadi tergantung kemana arahnya. Apakah sekedar hanya ketertarikan lawan jenis? Ini menurut saya ya, karena saya juga membaca di mana-mana tidak ada satu para ahli dapat menentukan harus usia ini, harus usia ini. Tidak ada ukuran yang pasti, tapi harus dinilai dari apa tujuannya. Jadi seorang yang masih sekolah, yang sedang belajar, tujuan Anda harus membuat Anda lebih baik, lebih berprestasi, lebih berkarya, lebih menjadi orang yang positif, lebih berdampak yang baik. Nah, itu harus Anda capai dari apa yang Anda buat. Nah, bagi mereka yang sudah berpikir untuk menentukan pasangan hidup, tentu tujuannya juga berpacaran itu berbeda dengan yang lain, dan itu juga dia harus capai dalam apa yang dia lakukan. Nah, untuk pernikahan juga tidak ada satu batas ukuran usia seseorang dapat menjadi standar bagi seseorang berlaku semuanya. Tidak boleh kita katakan usia sekian, inilah standar. Nah, itu belum tentu. Nggak bisa juga kita buat seperti itu. Tetapi ada kriteria-kriteria kematangan yang harus dinilai. Matang di sini bukan sekedar hanya usia, tetapi kedewasaan secara emosi, kedewasaan secara mental. Bahkan dalam konseling ketika orang-orang muda kita menikah, kemapanan dalam finansial, ini juga diperlukan. Apakah Anda sudah matang secara usia? Apakah Anda matang di dalam kedewasaan mental, emosi? Atau juga apakah Anda sudah matang, mapan dalam kebutuhan finansial?
tetapi bukan juga harus kaya-kaya dan matang berkelebihan. Tetapi apakah Anda sudah berpikir untuk kecukupan kebutuhan keluarga dan lain sebagainya? Inilah batas usia seseorang untuk dia menikah. 30 tahun bisa saja dia belum siap untuk menikah karena dia tidak matang dalam segala aspek yang lain, tapi mungkin usianya saja yang sudah boleh saya katakan tua tetapi tidak dewasa. Nah, tetapi ada undang-undang di negara kita. Saya banyak memberi konseling, kalau dia di bawah usia 18 tahun, dia tidak dapat dinikahkan jika tidak ada restu dan izin dari orang tua. Tetapi di atas 18 tahun, atau di atas 21 tahun, saya lupa persis 18 atau 21, itulah yang dia sudah dapat menentukan jalan hidupnya untuk menikah. Jadi ada undang-undangnya di Dinas Catatan Sipil itu, usia berapa dia harus mendapatkan izin orang tua. Tapi kalau sudah usia 21, kalau saya tidak salah, bukan 18 barangkali, maka dia dapat menikah walaupun mungkin ada saja orang tua yang tidak setuju. Jadi sekali lagi adalah tidak ada satu kriteria ataupun satu batas usia 27, 28, 29 atau berapapun itu, tetapi selalu dinilai dari kematangan dan kedewasaan seseorang itu. Nah, bisa saja dia menikah, dia tidak matang, tidak dewasa, tetapi pernikahannya kelak yang kita khawatirkan. Jadi orang-orang muda, ya mungkin dari sisi usia, ada usia-usia yang dianggap sudah harusnya mapan dan matang dari semua aspek, mungkin di atas 25 sampai dengan 29, itu sudah dianggap harusnya sudah matang dalam, harusnya di dalam segala aspek yang lain. Tetapi juga belum tentu, apakah usia Anda sudah matang, tetapi aspek yang lain jangan-jangan belum matang. Dan juga mungkin juga dari finansial. Bayangkan ketika Anda menikah, kemudian Anda harus hidup bersama pasangan, memiliki anak, Anda harus punya perencanaan, tinggal di mana, kebutuhan keluarga bagaimana, pekerjaan dan sebagainya. Ini begitu banyak hal yang harus direncanakan dengan matang. Tidak sekedar hanya usia. Jadi lebih baik terlambat sedikit, tapi mantap perjalanannya daripada buru-buru, tetapi kemudian dalam perjalanannya kemudian ada banyak hal yang terjadi dalam perjalanan ke depan. Jadi itu yang boleh saya sampaikan. Jadi kematangan usia adalah salah satu, tetapi kematangan mental, spiritual, kematangan dalam finansial juga, kecukupan dalam kebutuhan, itu juga semua hal-hal yang harus menjadi pertimbangan. Tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Itu yang boleh saya bagikan. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Nah, kali ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir sebelum nanti Pak Pendeta closing dengan nasihat tambahan. Pertanyaannya adalah, ketika kita mencintai seseorang, kita mencintai dia apa adanya atau ada apanya? Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, berapakah perbedaan umur ideal antara pria dengan wanita supaya jangan sampai nanti terjadi permasalahannya selanjutnya? Oke. Pertanyaan yang baik tadi ya, mencintai seseorang itu apa adanya atau ada apanya? Saya mau kasih pengalaman ataupun mungkin pemikiran begini. Sahabat-sahabat orang muda, sebelum Anda menikah, buka mata Anda lebar-lebar, buka telinga baik-baik, dengar dan lihat siapa orang yang Anda akan pilih untuk menjadi pasangan Anda. Jangan pernah menjadi buta, atau jangan pernah menjadi bucin, istilah sekarang, budak cinta, yang sebenarnya Anda melihat, mengetahui keburukan ataupun hal-hal yang jelek dari seseorang itu, tetapi Anda menutup mata, dan itulah yang dikatakan cinta itu buta. Yang sebenarnya Anda tahu, masih berpacaran saja dia sudah berani kasar, dia sudah tidak menghormati Anda, dia sudah tidak menghormati orang tua Anda,
tetapi Anda menutup diri dan menutup mata untuk tidak melihat hal-hal yang demikian. Saya mau katakan, sahabat orang muda, sebelum Anda menikah, dengar apa kata orang tentang dia, lihat siapa dia, bagaimana hidupnya, dan lihat segala sesuatu tentang orang itu. Tapi jangan lupa, setelah Anda menikah, tutup mata baik-baik, tutup telinga baik-baik, terima pasangan Anda apa adanya, sejelek apapun, bagaimanapun, karena Anda sudah membuat keputusan untuk menikah dengan dia, terima dia apa adanya. Tetapi sebelum Anda menikah, Anda masih dapat membuat pilihan yang lain. Kalaupun Anda sudah berteman baik, tetapi Anda mendapati hal-hal yang kelak membuat Anda tidak bahagia dalam hidup Anda, jangan pernah Anda buta terhadap hal-hal itu. Jadi kalau Anda belum menikah, tidak apa-apa cintai dia ada apanya. Ada apanya bukan bicara soal materi, tetapi ada apanya tentang moralnya, tentang perilakunya, tentang hidupnya. Itu Anda harus pikirkan. Tetapi kalau Anda sudah menikah, maka Anda harus terima dia apa adanya. Mau bagaimanapun dia, karena Anda sudah pilih, Anda harus mencintai dan menerimanya sepenuh hati. Tetapi kalau Anda belum menikah, Anda masih dapat memilih untuk mengatakan tidak dan tidak melanjutkannya. Karena mungkin Anda mendapati ada sesuatu hal-hal yang kelak membuat Anda tidak bahagia. Mungkin dalam berpacaran saja, dia sudah tidak jujur dengan Anda. Mungkin dalam hal berpacaran saja, dia tidak menghormati Anda. Dia tidak menjaga kekudusan hidup Anda. Dia tidak mengasihi dan menghormati keluarga Anda. Bagaimana Anda mempertahankan orang yang demikian? Tetapi kalau Anda sudah menikah, mau tidak mau, ya terima dia apa adanya. Tapi sebelum Anda menikah, lihat dan dengar siapa dia dan apa yang terjadi ataupun apa yang membuat kehidupannya yang terjadi dengan dirinya dan segala sesuatu. Itu intinya. Nah, kemudian apa lagi tadi satu pertanyaannya? Berapa umur ideal perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Oh ya, berapa selisih ideal? Ini dari sisi kesehatan barangkali ya. Para ahli memang lebih banyak memberikan masukan. Lebih baik menurut para ahli ini seorang pria itu lebih matang dan juga lebih tua dari sisi usia dibandingkan wanita. Walaupun itu juga bukan sebuah ukuran. Ada juga yang perempuannya lebih usia lebih tua atau lebih banyak, prianya lebih muda, mereka juga hidup bahagia. Juga itu bukan sebuah ukuran. Tetapi kalau kita lihat dari sisi fisik, dari sisi kesehatan, termasuk kelak, ini saya bicara dewasa bagi orang-orang tua kelak dan orang-orang muda kita yang sudah usia dewasa dan mereka sudah mau menikah, maka dari sisi hormon seks orang atau pria dan wanita itu dikatakan ada sedikit perbedaannya. Jadi di usia seorang wanita, ada di usia-usia tertentu, dia sudah lagi tidak memiliki hormon-hormon dewasa seperti itu. Tetapi bagi pria, berbeda dengan wanita. Mungkin ini lebih spesifik para ahli kesehatan lah yang menerangkannya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi ini, maka baik juga memang usia dari pria itu, walaupun lebih tua dari wanita, itu adalah hal yang lebih baik. Walaupun sekali lagi itu bukan sebuah ukuran. Nah, tetapi kesenjangan usia yang terlalu jauh pun ini adalah sebuah kondisi yang membuat satu risiko tinggi untuk sebuah pernikahan. Bayangkan nanti kalau usianya terlalu jauh, satu sudah mungkin cukup usia menjadi usia yang agak tua, tetapi satu yang masih muda, maka ini juga tidak terlalu baik. Jadi keseimbangan itu dari segala aspek saya pikir harus menjadi pertimbangan. Bukan hanya dari sisi usia, dari sisi pendidikan, dari sisi yang lain, kemampuan.
Jadi kalau terlalu jomplang istilahnya, terlalu jauh selisihnya, ya maka sulit juga kadangkala menyatukan pemikiran dan ide-ide dari orang yang terlalu jauh perbedaannya. Nah, jadi sekali lagi ya kematangan dalam segala aspek ini sesuatu hal yang paling utama. Dan keseimbangan dari berbagai aspek yang lain. Keseimbangan dari sisi usia, keseimbangan dari sisi pendidikan, ataupun kemampuan, kapasitas, dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang perlu menjadi pertimbangan. Jadi teman-teman orang muda, kalau kita lihat beberapa data, beberapa survei, dikatakan ada beberapa kondisi di mana pernikahan itu menjadi satu pernikahan yang sangat berisiko tinggi untuk sebuah ketidakbahagiaan. Ada beberapa data yang menyebutkan begini. Yang pertama adalah pernikahan usia dini. Ini berada di satu risiko tinggi dalam permasalahan pernikahan. Kemudian yang kedua adalah persoalan finansial. Jadi soal ekonomi dalam keluarga ini juga satu risiko tinggi dalam sebuah kebahagiaan keluarga. Kemudian yang ketiga adalah usia yang terlalu jauh. Ini juga menjadi faktor sebuah risiko tinggi. Saya tidak katakan ini menjadi sebuah jaminan tidak bahagia. Saya tidak katakan begitu. Tetapi ini berada di sebuah risiko tinggi. Kemudian yang keempat adalah oleh karena sakit. Oleh karena satu keadaan yang sakit. Artinya kalau salah satu pasangan itu mengalami sakit, ini juga menjadi sebuah risiko tinggi. Apakah istrinya atau suami, maka ini menjadi sebuah kondisi yang agak sedikit berisiko dalam ketidakbahagiaan. Dan yang kelima dikatakan oleh karena keterpisahan ataupun tinggal di tempat yang berbeda. Jadi kalau kita lihat dari 5 atau beberapa perkara ini, ya kita bisa belajar dari sini. Jadi kalau usianya terlalu jauh juga akan menjadi persoalan, dan kesamaan dari sisi kesehatan fisik juga penting. Kalau satu menjadi seseorang yang sakit-sakit, satu tidak, maka ini juga menjadi persoalan. Jadi itu yang saya boleh sampaikan. Jadi jangan terlalu jauh usianya, tapi sekitar 2-3 tahun, 4 tahun, atau mungkin sampai 5 tahun, pria lebih matang usia, itu saya pikir masih hal-hal yang normal. Tapi kalaupun terlalu jauh, ya biasanya ada hal-hal yang mereka harus adaptasi. Tapi saya tidak katakan kalaupun usianya berbeda jauh, pasti tidak bahagia. Saya tidak katakan begitu. Ada juga orang yang usianya yang jauh beda, mereka bahagia. Ada juga yang usianya setara, sama, tapi juga tidak bahagia. Ada juga. Jadi tidak ada satu contoh dan satu ukuran yang menjadi dasar atau jadi satu patokan di dalam segala sesuatu. Tapi kita bicara dari sisi umum, bahwa usia yang tidak terlalu terpaut jauh dan pria lebih matang sedikit beberapa tahun itu menurut para ahli jauh lebih baik. Demikian. Oke, terima kasih Pak Pendeta atas jawabannya. Saya rasa cukup dan sangat-sangat jelas. Mungkin yang menjadi closing statement untuk orang muda, saya rasa di dalam pertanyaan tadi sudah menjawab semua materi yang cukup baik untuk kita dapatkan sebagai orang muda. Mungkin closing statement dari Pak Pendeta sekaligus menutup nanti dengan doa supaya orang muda juga tetap selamat dalam cinta mereka. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan salam hormat kepada orang-orang muda khususnya. Jangan lupa orang-orang muda adalah generasi masa depan gereja, keluarga, dan negara. Dan orang-orang muda lah generasi penerus yang akan melanjutkan pekerjaan gereja, kepemimpinan gereja, kepemimpinan masyarakat bangsa, dan orang-orang muda lah yang kita harapkan menjadi generasi penerus di masa yang akan datang. Sahabat-sahabat orang muda, saya mau katakan ada satu data yang sedikit menyedihkan kita, bahwa kita kehilangan begitu banyak orang muda meninggalkan gereja. Dan ketika disurvei,
salah satu faktor orang muda kita meninggalkan gereja adalah dari beberapa faktor yang juga banyak penyebabnya adalah karena pernikahan. Jadi salah satu faktor orang muda kita hilang dan meninggalkan gereja karena pernikahan. Artinya mereka menikah tidak di gereja dan kemudian mereka keluar dari gereja. Jadi sahabat-sahabat orang muda, saya mau katakan, sebelum Anda membuat keputusan, memilih teman hidup, dengan siapa Anda menghabiskan hari-hari Anda, menghabiskan usia dan kehidupan Anda, pastikan orang itu adalah orang yang dapat membawa Anda hidup dekat dengan Tuhan dan membawa Anda masuk ke dalam kerajaan sorga. Dalam buku Rumah Tangga Advent katakan, menikah berarti mencari teman masuk sorga. Artinya kalau Anda mau menikah, orang itu harus menjadikan Anda hidup lebih baik dan membawa Anda untuk lebih setia, lebih takut akan Tuhan, dan membawa Anda masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya apa? Yang saya mau katakan, kriteria yang paling utama dan yang paling pertama yang harus dilihat oleh orang-orang muda kita adalah kualitas rohani, moral, dan iman dari pasangan Anda. Saya mau katakan, mungkin ini sedikit kontroversi, tapi saya pikir ini penting saya katakan. Mencari teman bukan hanya segereja atau seiman, tetapi seiman dan punya rohani yang baik. Karena bisa juga Anda segereja, seagama, tetapi bisa saja kehidupan rohaninya perlu sesuatu yang Anda pertanyakan. Jadi sahabat orang muda, ya, berteman, bergaul, berpacaranlah dengan baik. Gunakan waktu itu untuk hal-hal yang positif, membangun hubungan, mengenal lebih dalam, saling memperlengkapi dan saling melengkapi dalam segala hal yang baik dan positif. Dan jangan lupa libatkan selalu Tuhan di dalam langkah-langkah keputusan pilihan Anda. Dan jika Anda sudah bergumul dengan Tuhan dalam setiap langkah hidup Anda, saya percaya Tuhan juga akan menuntun dan selalu memberikan yang terbaik di dalam hal-hal yang Tuhan sediakan bagi kita semua, khususnya sahabat orang muda. Barangkali itu closing statement yang saya mau katakan. Terima kasih sekali lagi. Saya ajak kita berdoa untuk pembahasan atau sharing yang kita sudah lakukan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang baik pada kesempatan ini. Kami boleh berbagi, sharing dengan orang-orang muda kami, khususnya pendengar daripada siaran ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua di dalam setiap langkah hidup kami sebagai orang muda, dalam setiap tindakan kami, dalam pergaulan kami, pekerjaan kami, bahkan orang-orang muda dewasa kami, ketika mereka sedang memilih dan akan membuat keputusan kelak dalam hidup mereka untuk memilih seseorang menjadi pasangan dan teman hidupnya. Biarlah Tuhan tetap tuntun semua mereka, orang-orang muda kami, dalam setiap langkah-langkah hidupnya. Sertai mereka agar boleh tetap setia di dalam Tuhan. Jaga mereka untuk tetap setia dan hidup kudus di hadapan-Mu. Menjaga kehidupan mereka untuk menjadi orang-orang yang suci dan benar di hadapan Tuhan. Dan mereka boleh tetap dipakai oleh Tuhan untuk memperlakukan dan membuat pelayanan-pelayanan di dalam kapasitas mereka masing-masing. Berkati semua orang muda kami dimanapun mereka berada. Berkati masa depan mereka dan berkati seluruh rencana kehidupannya. Terima kasih Tuhan untuk semua kemurahan-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Tuhan sempurnakan apa yang telah kami bagikan dan telah perbincangkan pada saat ini. Kiranya dapat Tuhan jadikan berkat dan kebaikan
bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta atas semua yang telah diberikan. Semoga ini nanti sangat bermanfaat untuk seluruh orang Medan.